Halo, assalamualaikum. Nama saya Taufikur Rahman. Di sini saya akan menunaikan tugas ulangan akhir semester dari kelas S1A untuk mata kuliah PIK, Pengantar Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas materi menarik, salah satu materi menarik dari Pengantar Ilmu Komunikasi, yaitu materi dari prinsip berkomunikasi. Prinsip berkomunikasi itu ada banyak ya. Yang satu, ada komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah sistem. Yang ketiga, komunikasi bersifat interaksi ataupun transaksi. Yang keempat, komunikasi dapat terjadi sengaja ataupun tidak sengaja. Di situ banyak sekali penjelasan tentang komunikasi. Dan juga ada yang namanya etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu ada dua macam, ada yang umum sama yang khusus. Yang umum itu contohnya seperti adat istiadat atau norma agama. Yang kedua itu ada khusus. Khusus itu sesuai dari peran masing-masing individu, profesi atau apapun. Dan di sini ada beberapa media juga ya untuk berkomunikasi. Ada yang namanya lewat media digital ataupun tatap muka secara langsung. Baik, kalau bertatap muka secara langsung mungkin langsung bertemu dengan lawan bicaranya, menjaga intonasi juga, dan juga akan banyak pertanyaan dan juga pernyataan yang timbul. Kalau lewat media kita bisa atur intonasi juga, dan juga perhatikan gaya tanda baca. Dan ini penting juga, perhatikan tanda baca karena itu berpengaruh sekali. Dan juga berpikir mengarang sebuah kata. Jadi ada sedikit waktu jeda jika kita lewat media sosial. Kayak kita bisa mengarang-arang kata lebih luas lagi mungkin ya. Oke, dan juga sudahkah kamu melakukan etika berkomunikasi? Manfaat mempelajarinya adalah melancarkan komunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Ketiga, memperkuat hubungan dan juga relasi dengan baik sesama orang lain. Juga tidak bertindak sembarangan terhadap orang lain jika kita mengerti dan memahami etika ataupun proses komunikasi tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan 5 unsur lain dalam komunikasi, yaitu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek komunikasi. Yang pertama, komunikator. Dalam KBBI, komunikator itu artinya adalah orang atau suatu orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Sedangkan komunikan adalah penerima pesan. Jadi komunikator itu penyampai pesan, komunikan itu menerima pesan. Dan pesan adalah yang disampaikan dari komunikator, dan komunikan itu adalah pesan. Media itu banyak ya, bisa kita dari mading, dari note, postingan Instagram, media sosial lainnya, dan juga koran, broadcasting lainnya juga ada banyak. Dan efek berkomunikasi itu ada banyak ya. Efek berkomunikasi itu bisa cenderung ke sosial juga, itu ngaruh ke pendapat sosial kita juga. Dan yang ketiga, hambatan berkomunikasi lewat daring. Dari pengalaman saya adalah, kalau menurut saya daring itu mungkin kurang puas ya dengan dibanding dengan ketemu langsung. Kalau ketemu langsung itu kan kita lebih bisa berinteraksi, dan dosen juga bisa menjelaskan secara rinci apapun yang tidak kita mengerti kan. Sedangkan yang di daring mungkin belum cukup karena waktunya kan nggak terlalu banyak gitu loh. Karena waktunya compete sama yang lain juga, banyak beberapa materi juga yang harus dijelaskan. Kalau non daring, kalau bertemu langsung itu kan kita bisa bertanya dan dosen menjelaskan dengan gambar mungkin atau dengan suatu proses, contoh kasus segala macam. Kalau yang daring sih lebih efektifnya untuk ke materi ya. Kalau untuk ke materi itu kita bisa baca ulang materi, kan materi lewat file tuh. Selagi lewat file ya kita bisa baca ulang, memahami ulang sampai benar-benar kita paham. Bedanya begitu. Dan file materinya nggak akan hilang, itu akan ada di HP kita. Kalau ketemu langsung kan kita bisa nulis di buku, materinya kita dosen yang nulis, kita yang nulis juga di buku gitu kan. Perbedaannya begitu. Tapi ya saya lebih prefer ke langsung sih. Kalau langsung kita bisa ngejalin relasi juga sama teman-teman kelas. Kalau online gini kan kita ngerasa kayak sepi gitu, padahal kita kan seharusnya beramai-ramai, tapi ternyata kenyataannya malah jadi sepi begini. Dan saya juga punya komik. Saya ada tugas bikin komik juga. Di sini saya buat komik Batman. Ya, dari komik Batman ini menceritakan tentang pandemi Covid ya. Ini jatuhnya komedi. Saya buat komik Batman.
Di sini unsurnya adalah komunikator. Batman yang sedang memperbarui mobilnya, dia bilang, ini belanjaan kenapa pada mahal ya di musim pandemi gini. Jadi dia terheran-heran kenapa belanjaannya bisa pada mahal di musim pandemi gini. Padahal kan seharusnya harganya harus sama aja. Mungkin karena ongkir kali ya atau gimana. Dan juga selesai malam tuh dia bersihin mobil dan menambahkan beberapa fitur lainnya. Dia langsung bilang, kan udah terang lagi, ngantuk nih. Dan selesai mobil, dia bilang kelar juga. Lihat aja lo Joker, kelar pandemi ini gue kalahin lo pakai mobil baru. Dan setelahnya dia juga bilang, sudah terang, waktunya tidur buat seorang Batman. Jadi pesan dari komik ini adalah si Batman ini mempersiapkan suatu hal untuk mengalahkan si Joker di kala musim pandemi gini, karena kan nggak bisa kemana-mana kan, dan dia juga belanja alat-alat segala macam, beli online. Jadi ya selagi masa pandemi gini dia memperbanyak alat, memperkaya ilmu segala macam untuk mengalahkan si Joker ini. Mungkin ketika waktunya sudah pas baru dia mengalahkan si Joker ini. Karena saya terinspirasi, alasan saya buat komik ini tuh karena saya punya satu quotes dari Abraham Lincoln. Itu dia bilang, jika saya punya waktu 6 jam untuk memotong pohon, untuk menebang pohon, saya akan menggunakan 4 jam untuk mengasah kapak. Jadi yang berarti sebelum kita mengeksekusi sesuatu, kita harus punya persiapan yang sangat lengkap, yang sangat matang, yang juga cemerlang. Jadi ketika mengeksekusi ya gampang, kita udah punya semuanya, kita udah punya bekal semuanya, tinggal kita tebang-tebangin doang ketika kapaknya udah tajam. Dan juga saya harap di masa pandemi ini dan juga komik ini, banyak orang mengeluarkan beberapa ide cemerlang lainnya, ide yang luar biasa lainnya juga. Karena kan mungkin ya, saya pasti percaya akan banyak pesaing di tahun 2021 ini, atau lebih tepatnya lebih selesai pandemi ini. Karena beberapa orang juga mungkin memiliki, selama pandemi ini ya, dia juga mengasah referensi mereka, mengasah ilmu mereka, mempertajam ilmu mereka agar lebih ketat lagi. Dan juga itu yang bikin saingan lebih ketat sih, karena kita harus berusaha dari apa yang lain. Pesaing kita banyak, kompetitor kita banyak. Sebagai pembuat komik gini kan, kita harus lebih kreatif lagi dan bagaimana caranya. Dan waktu semasa ini ya waktu yang tepat untuk kita belajar, mengasah semuanya. Dan di tahun 2021 insya Allah kita keluarin dan kita siap beradu atau berkompetisi bersama semuanya lagi, bersama-sama. Oke, dan sekian itu dari saya Taufikur Rahman, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.